Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini kita berbagi kisah nyata penuh emosi dari tawa hangat hingga air mata yang menyentuh jiwa. Jangan lupa like dan subscribe ya, karena setiap dukungan Bunda sangat berarti. Saya doakan yang sudah klik like dan subscribe semoga dilancarkan rezeki dan dimudahkan urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah pilihan dari hati. Angin malam bulan Mei menyelinap lembut lewat celah jendela kaca membawa harum melati yang tumbuh di pekarangan belakang rumah keluarga Maheswari. Di dalam aula besar bergaya kolonial modern, lampu gantung kristal berkilauan hangat menyinari meja panjang dengan piring porselen dan gelas kristal yang ditata sempurna. Musik jazz lembut mengalun bercampur dengan tawa para tamu. Malam itu adalah perayaan 35 tahun pernikahan orang tua Naila, Bapak Harun dan Ibu Sulastri. Dua sosok yang menjadi teladan cinta seumur hidupnya. Naila berdiri di samping suaminya, Damar Prasetyo, mengenakan gaun sifon biru safir yang jatuh lembut di lekuk tubuhnya. Tangannya menggenggam tangan Damar erat, seolah ingin menyatu dalam kebahagiaan malam itu. Namun senyum Damar terasa kaku. Pandangannya tak pernah benar-benar melekat pada Naila. Ia seperti menunggu sesuatu atau seseorang. Dan di balik sorot matanya ada sesuatu yang membuat dada Naila berdesir pelan, sebuah firasat samar, seperti bayangan gelap yang berdiri jauh di ujung lorong terang. Ia mencoba mengabaikannya. Tapi malam itu tak bisa diselamatkan. Tepat pukul 8 malam ketika gelas-gelas wine non-alkohol mulai berdenting dan suara tawa tamu makin riuh dalam obrolan penuh nostalgia, pintu utama rumah itu terbuka perlahan. Semua kepala spontan menoleh dan dari ambang pintu seorang wanita melangkah masuk. Gaun merah menyala berpotongan tinggi di paha punggung terbuka, dada terbuka lebar. Rambutnya hitam legam ikal panjang seperti gelombang malam. Setiap langkahnya seolah menghentikan waktu, sepatu hak tinggi berkilau, menggaung lembut di atas lantai marmer. Ia tersenyum. Senyum yang asing tapi terlalu akrab. Naila membeku, jantungnya berdebar. Matanya mencari wajah suaminya dan menemukan kebenaran yang lebih menyakitkan dari apapun. Damar tidak terkejut. Wajahnya memang memucat, tapi bukan karena tidak tahu, melainkan karena tahu bahwa akhirnya rahasia itu terbuka. Tuan Damar, suara tegas Tuan Harun memecah kesunyian. Siapa ini? Semua tamu terdiam, musik berhenti. Yang terdengar hanyalah suara napas. Damar membuka mulutnya lalu menutupnya lagi dan berkata, "Itu rekanku Karina." Karina tersenyum manis. "Maaf mengganggu paman." Damar bilang, "Dia punya urusan penting malam ini." Kupikir, ini saat yang tepat untuk bertemu dengan keluarganya. Keluarga besar Naila merasakan dadanya seperti ditusuk pisau perlahan, namun dalam. Dia menatap Damar. "Kakak." Apa ini? Suaranya lembut, hampir tak terdengar. Mengapa dia ada di sini? Damar menundukkan kepalanya. "Ayolah Naila, jangan membuat keributan di depan semua orang." Dramatis. Suara Naila meninggi satu tingkat. "Kau membawa wanita lain ke rumah orang tuaku, ke acara keluarga, pada malam ulang tahun pernikahan orang tuaku. Dan kau sebut itu tidak dramatis?" Karina berjalan perlahan sambil menyentuh lengan Damar. "Baik tuan, jangan emosional lagi," bisiknya. Seolah-olah dialah yang paling berwenang menenangkan Ardi. Melihat sentuhan itu, melihat Ardi tidak menepis tangan wanita itu, hati Sarah hancur berkeping-keping. Ardi memilih wanita itu di hadapan semua orang, di hadapan keluarganya. Di hari pernikahan, orang tuanya ini adalah pengkhianatan yang paling keji. "Kamu sangat berani." Sarah menunjuk Karina dengan jari gemetar. Air mata tak henti-hentinya mengalir di pipinya.
Apakah dia kekasihmu? Dia membawa selingkuhannya ke rumah orang tuaku. Dan Damar tidak menepis tangannya. Itulah saat di mana segalanya hancur. Bukan karena Karina, tapi karena pilihan Damar, karena kesunyiannya, karena ketenangannya membiarkan Naila dihancurkan. Apakah dia kekasihmu? Naila bertanya, kali ini lebih keras. Jawab aku, Damar. Jangan jadi pengecut. Wajah Damar memerah, suaranya meledak. Jaga ucapanmu, Naila. Jika dia bukan orang luar, mengapa kau berpakaian seperti itu? Mengapa kau tidak memperkenalkannya terlebih dahulu? Mengapa dia menyentuhmu seperti itu? Mengapa kau tidak menjauh? Diam! Damar berteriak, semua mata terbelalak. Dan kemudian tamparan itu datang. Tamparan suara keras bergema di seluruh lorong, memantul dari dinding marmer merobek udara, malam bagaikan guntur. Kepala Naila miring ke satu sisi, pipi kirinya memerah, tubuhnya gemetar, rasa terbakar dan nyeri menyebar di pipinya. Dia memegang pipinya yang merah. Matanya terbelalak tak percaya. Ini bukan mimpi, ini bukan adegan dari serial TV, ini adalah kebenaran. Suaminya laki-laki yang sangat ia cintai dan percayai sepenuh hatinya, baru saja menamparnya di depan seluruh keluarganya, di depan kedua orang tuanya, karena ia telah membela perempuan lain. Semua orang di ruangan itu terkesiap. Udara membeku. Tidak ada yang bergerak. Ibu Sulastri menjerit keras. Tuan Harun berdiri di sana dengan mata terbuka lebar. Sepupu Naila menjatuhkan gelasnya. Karina masih berdiri di belakang Damar dengan ekspresi kepuasan yang tak tersamar di wajahnya. Naila memegang pipinya. Tangannya dingin, napasnya pendek, matanya perlahan memandang ke arah lelaki yang ia percaya, ia cintai dan ia lindungi mati-matian. Dan sekarang, tampar dia. Untuk wanita lain, untuk keperluan kasus tersebut. Kakak, suaranya tercekat. Teman, Damar tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana. Dinginnya tidak seperti es, tetapi seperti batu nisan. Keheningannya merupakan sebuah pernyataan. Seolah berkata, ya, aku memilihnya. Dan tak ada yang dapat kau lakukan tentang itu. Naila ingin berteriak, ingin berlari, ingin menampar balik. Tetapi tubuhnya tidak bergerak. Air mata mulai jatuh, pelan-pelan. Bukan karena sedih, tapi untuk penghinaan. Karina mendekati Damar, sandarkan kepala Anda dengan lembut di bahu pria itu. Ayo kawan, ayo kita pergi. Kita tidak harus tinggal di tempat yang tidak menghargai kita. Berhenti, suara Bapak Harun menggema. Damar, kamu sadar apa yang barusan kamu lakukan? Di rumah ini, di depan istrimu, di depan kami. Namun Damar hanya mengangkat dagunya menatap mertuanya dengan sorot berani atau bodoh. Dia mempermalukanku duluan, Pak. Saya hanya mempertahankan harga diri saya. Naila tidak kuat lagi. Ia berbalik, berlari menaiki tangga, gaunnya berkibar langkah, kakinya beradu cepat dengan air mata yang tak terbendung. Dan di balik sana, di aula tempat semua kenangan seharusnya hangat, hanya tersisa bayangan merah gaun Karina, suara pintu menutup keras, dan seorang wanita yang hancur berkeping-keping di dalam dirinya sendiri. Malam menggulung langit Yogyakarta seperti sehelai kain hitam kusam menelan cahaya satu persatu. Di kamar utama lantai 2, Naila mengunci pintu perlahan. Suara kunci itu seperti ketukan terakhir pada peti mati kepercayaan yang telah ia bangun selama hampir 10 tahun. Langkahnya gemetar. Gaun biru safir yang tadinya menyatu dengan tubuhnya kini terasa asing, menyesakan seperti jerat sutra yang perlahan mencekik. Ia merobek resleting di punggungnya dengan tangan yang masih bergetar, lalu membiarkan gaun itu jatuh ke lantai seperti kulit dari masa lalu yang ingin ia lepaskan. Ia duduk di tepi ranjang, tubuhnya membungkuk seperti daun layu setelah badai. Pipi kirinya masih panas, sakit, tapi bukan rasa perih yang membuatnya nyaris tak bisa bernapas.
melainkan bayangan tatapan Damar yang dingin dan senyum tipis Karina yang masih terukir di ingatannya seperti ukiran batu nisan. Aku ditampar bisiknya sendiri seperti mencoba meyakinkan bahwa itu nyata. Di depan semua orang, oleh orang yang kupanggil suami, tangisnya meledak. Bukan tangis yang pecah berisik, tapi tangis sunyi yang membasahi bantal mengalir dari luka terdalam membobol bendungan yang selama ini ia bangun dari harapan kesetiaan dan kepercayaan. Ia melihat bayangannya di cermin, mata sembab, bibir pecah, pipi merah. Tapi yang lebih menyakitkan adalah pantulan jiwa yang koyak di balik semua itu. Kepalanya penuh kilasan masa lalu malam pertama mereka di hotel di Ubud saat Damar menggenggam tangannya dan bersumpah untuk melindungi. Hari-hari saat Naila bekerja lembur sambil membantu menyusun proposal bisnis Damar, menggadaikan sebagian perhiasan warisan ibunya untuk suntikan modal awal. Semua kerja keras, semua doa, semua pengorbanan. Ia pernah meninggalkan karirnya di Surabaya demi ikut Damar ke Yogyakarta. Semua karena cinta, semua karena percaya bahwa Damar adalah rumah. Tapi malam ini rumah itu runtuh. Apakah aku terlalu bodoh atau terlalu setia, bisiknya? Tak ada jawaban, hanya denting jam dinding yang terus berdetak seolah mengejek ketidaktahuannya selama ini. Nafasnya sesak. Ia berdiri berjalan pelan ke lemari kayu jati tua di pojok kamar. Membuka laci paling bawah dan menarik keluar kotak bludru biru tua. Di dalamnya tersimpan kalung warisan mendiang neneknya dan satu bundel kecil dokumen salinan akta tanah rekening perusahaan dan salinan kepemilikan saham. Matanya menatap satu persatu. Separuh saham perusahaan atas nama Damar iya, tapi sebagian besar dana awal berasal dari dana keluarga Naila. Ibunya selalu berkata, simpen bukti, cinta boleh buta tapi jangan sampai kamu dibutakan. Ia tak pernah menyangka kalimat itu akan menyelamatkannya hari ini. Tangannya meraih laptop Damar yang masih terletak di meja kerja. Ia tahu passwordnya tanggal lahir anak anjing peliharaan mereka dulu. Ironis tapi berhasil. Layar menyala. Folder demi folder dibuka. Rekening transaksi laporan pengeluaran. Matanya menelusuri angka-angka seperti detektif yang menyusun potongan puzzle dari bangkai kepercayaan. Dan saat itu ia melihatnya. Transfer senilai 380 juta rupiah ke sebuah rekening atas nama Salsabila K 2 bulan lalu. Pembelian apartemen di Sleman atas nama orang lain, bahkan cicilan mobil mewah yang tidak pernah ia lihat di rumah. Tangannya mencengkeram mouse, gemetar, tapi matanya dingin, kuat, tegas. Ini bukan sekadar pengkhianatan, ini penipuan. Ia mengambil napas dalam, menyentuh pipinya yang bengkak, lalu menatap cermin sekali lagi. Kali ini bukan untuk melihat luka, tapi untuk melihat arah. Ini bukan kehancuranku, bisiknya. Ia meraih ponsel, membuka kontak, Ayu Nirmala. Nama itu adalah satu-satunya yang muncul dalam benaknya saat semuanya runtuh. Pesan itu diketik dengan cepat, tapi setiap kata terasa seperti pukulan palu ke dinding yang mulai retak nit. Aku butuh bantuanmu, mendesak, malam ini. Dan ketika jari-jarinya menekan tombol kirim, ia tahu malam ini di tengah luka dan kehinaan sebuah Naila yang baru sedang dilahirkan. Pukul 18.05 pagi, 19 Mei 2024. Langit Yogyakarta masih basah embun, tapi ruang tunggu kantor hukum Ayu Nirmala and Partners di Jalan Palagan Tentara Pelajar Sleman terasa panas oleh sesuatu yang tak terlihat, tekad seorang perempuan yang telah dibangkitkan dari luka. Naila masuk ke ruang konsultasi pribadi. Langkahnya tegas walau pipi kirinya masih menyisakan bekas kemarin. Di tangan kanannya satu flash disk berwarna hitam pekat, di dalamnya peluru hukum. Ayu berdiri menyambut sahabat, lamanya matanya sempat membeku melihat luka di wajah Naila.
tapi Naila hanya mengangguk pelan. Tak ada pelukan, tak ada air mata, hanya dingin dan niat. Aku nggak datang untuk menangis Yu. Aku datang untuk mulai menghancurkan dia. Ayu mengangguk mengambil flash disk itu memasukkannya ke laptop. Satu persatu file terbuka laporan transaksi transfer mencurigakan akta properti pencatatan saham atas nama wanita tak dikenal, semuanya jejak penipuan. Kita bisa tuntut dia atas KDRT fisik dan finansial, kata Ayu tajam. Aku punya tim investigasi digital yang akan mengendus seluruh aset tersembunyi dan aku akan mulai dari apartemen Karina. Naila menatap lurus. Ajukan gugatan hari ini. Lengkap. Termasuk pasal pidana kalau perlu. Ayu tersenyum tipis. Kamu benar-benar sudah jadi Naila yang baru. Naila menarik napas. Tamparan itu bukan akhirku Yu. Itu alarm yang membangunkan harimau yang selama ini tidur di dalam diriku. Dan keputusan ibu untuk datang adalah bentuk keberanian. Saya menghargainya. Sebelum kita menengok ke depan, saya ingin bertanya apa yang ibu rasakan saat ini. Campur aduk, ada marah, ada malu, tapi juga rasa syukur karena saya masih hidup. Bukan cuman hidup bernapas, tapi hidup untuk mengerti. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya sadar bahwa saya telah menghilang dalam pernikahan saya sendiri. Ibu merasa kehilangan diri? Iya. Saya merasa saya bukan Naila. Saya cuman bayangan dari istri ideal yang Damar inginkan. Saya berhenti menulis. Saya berhenti bersuara. Saya bahkan menyesuaikan cara berpakaian saya supaya tidak terlalu mencolok. Saya lupa rasanya bertanya, apa yang Naila mau? Dan malam itu, 18 Mei di Yogyakarta, apa yang paling membekas? Bukan tamparannya, bukan Karina, tapi cara dia. Tidak menyangkal. Dia membiarkan wanita lain menyentuhnya di depan semua keluargaku. Dan dia diam. Diamnya itu seperti vonis mati atas martabat saya sebagai seorang istri, sebagai perempuan. Apa yang membuat ibu tidak memilih diam setelah itu? Karena saya tahu, jika saya tetap diam, saya akan mati pelan-pelan. Saya naik ke kamar malam itu menatap diri saya di cermin. Dan saya sadar pipi saya memerah bukan hanya karena tamparan, tapi karena saya membiarkan diri saya dilukai begitu lama. Saya tidak marah pada Damar, saya marah pada diri saya sendiri. Dan apa yang ibu lakukan setelah itu? Saya buka laptop. Saya kumpulkan semua dokumen keuangan. Saya salin semuanya ke flash disk. Saya kirim pesan ke Ayu, sahabat saya yang sekarang jadi pengacara. Dan saat saya klik tombol kirim, saya tahu malam itu bukan malam kehancuran. Itu malam kebangkitan. Apa pelajaran terbesar yang ibu tarik dari semua ini? Bahwa cinta bukan pengorbanan total. Bahwa tidak ada rumah tangga yang sehat jika saya harus mengorbankan harga diri. Bahwa saya bisa mencintai seseorang tanpa kehilangan hak untuk mempertahankan diri. Dan bahwa menjadi perempuan tidak berarti harus kuat terus-menerus, tapi harus sadar kapan waktunya pergi. Kalimat itu sangat penting. Apa yang ibu pelajari tentang kesetiaan setelah semua ini? Kesetiaan bukan soal bertahan sampai hancur. Kesetiaan yang sejati adalah kepada diri sendiri. Saya setia pada Damar sampai saya lupa bahwa saya punya suara, punya mimpi, punya marwah. Sekarang saya memilih untuk setia pada Naila. Naila yang ingin hidup tanpa rasa takut. Naila yang tak ingin anak perempuannya kelak menganggap bahwa diam itu bentuk cinta. Dan menurut ibu, siapa Naila hari ini? Naila hari ini bukan perempuan yang menunggu diselamatkan. Saya perempuan yang menyelamatkan dirinya sendiri. Saya mungkin belum sembuh, tapi saya tahu jalan ke arah sana. Dan saya tahu saya tidak sendirian.
Saya punya akal, punya bukti, punya